sudah sampai Ester 10. Memang sangat sebenarnya enak dibaca. Karena ini adalah cerita tentang Ratu Ester. Tentang seorang raja yang punya istri lebih dari satu. Ini perlu. Dan ini adalah, kalau misalnya mana tahu ada kuis. Di antara semua kitab yang ada di Alkitab. Di kitab manakah yang tertulis tidak ada kata Tuhan? Satu-satunya adalah kitab Ester. Tidak ada di sini satu pun kata Tuhan. Lainnya ada. Tapi yang perlu kita tahu garis besarnya adalah Ester itu adalah ratu. Tapi tadinya tidak ratu. Dia adalah salah seorang keturunan Yahudi yang di pembuangan. Jadi mereka di pembuangan ini ceritanya. Kita tahu bahwa Ester itu udah pasti cantik ya. Kali asal dibilang orang Ester yang terbayang di kita apa? Wajah cantik. Apalagi yang kita tahu tentang Ester? Berani, ya satu. Itu keistimewaan dia sebagai perempuan. Di perantauan dia berani. Cantik. Dan bijak. Jadi, tapi tidak usahlah berlomba-lomba membuat nama anaknya atau cucunya Ester. Ya, banyak nama yang tidak harus Ester, banyak ya Ruth, ya Naomi juga ya, atau juga itu adalah nama perempuan yang baik-baik Lydia, banyak. Nah, tetapi di sini yang mau kita terangkan adalah bagaimana Ester itu sebenarnya. Jadi Ester ini kalau kita baca garis besarnya mulai dari pasal 1 sampai pasal 5 itu, sampai pasal 5 dulu ya kan. Nanti kalau dari pasal 6 ke 10 itu bagaimana Ester itu menghadapi raja itu. Nah, tapi di antara ke 1 ke 5 perlu juga kita tahu latar belakangnya bahwa Ester itu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang berpuasa 3 hari 3 malam. Nah, lalu ada pertanyaan bagi kita. Sekarang bulan puasa ya. Nah, puasa orang Kristen bagaimana? Apa tujuannya? Kalau misalnya kita berpuasa, apa tujuannya? Berpuasa itu kalau menurut Alkitab adalah agar kita menerima kemuliaan. Jadi kita menerima kemuliaan dari Tuhan. Kalau kita dapat melakukan berpuasa. Puasa itu kita harus niat. Bukan peraturan. Kalau kita mau berpuasa berniat. Nah, si Ester begitu. Nah, si Ester itu adalah seorang perempuan, seorang anak yang yatim piatu. Dia yatim piatu. Dan dia diasuh atau diangkat. Kalau kita baca pasal 1, dia diangkat oleh Mordekai. Mordekai itu adalah kalau sama kita anak bapak tuanya lah itu. Itonya itu anak bapak tuanya. Anak bapak tuanya dialah yang membesarkan, mengasuh Ester. Jadi di pasal 1 itu diterangkan bagaimana nah lalu ada pertanyaan bagaimana dia menjadi ratu di sana karena mereka adalah orang buangan, orang itu ikut tertawan, dia ikut tertawan di Babel. Jadi di saat itu adalah yang menguasai raja yang namanya Ahaswaros, itu nama rajanya. Pada saat itu istri raja itu yang ratu adalah Ratu Wasti. Nah, tetapi Ratu Wasti ini tidak turut sama raja. Ya mungkin begitulah orang-orang itu dulu, sepertinya perempuan yang mengatur seperti kepala rumah tangga seperti itu ya. Jadi berpesta raja, berpesta dibuat di sana, di sini berpesta juga Ratu Wasti. Suruhannya memanggil tetapi dia tidak mau, akhirnya Ratu Wasti dihukum mati. Dan mulai pada saat itu kalau kita baca nanti di Ester 2, disitulah mulainya laki-laki yang menentukan segala hal di dalam kerajaan itu. Artinya mungkin perempuan. Lalu Ester itu adalah, tadi kita sudah tahu orang Yahudi yang diasuh oleh saudaranya di perantauan. Kita bayangkan kalau orang di perantauan mengalami kesulitan enggak? Kesulitan.
pasti ya, bagaimanapun senangnya hidupnya pasti ada dia kesulitan dan rindu akan tanah airnya. Sudah pasti rindu dia akan tanah airnya. Nah tetapi di dalam kerinduannya itulah dia tadinya, dia udah rindu. Rupanya ada sesuatu sayembara. Sayembara apa itu? Tadi kan sudah kita terpintas kita ceritakan bahwa Raja Wasti dihukum mati karena tidak menghargai suaminya. Dia dihukum mati karena tidak menghormati suaminya. Lalu si raja tadi suntuk. Tidak punya, mungkin semua bapak-bapak kalau nggak ada istrinya suntuk kali ya. Makanya sekarang lebih banyak, mana lebih banyak janda daripada duda? Janda ya, karena janda tidak suntuk kalau nggak ada pun suaminya. Nah, ya, tapi kalau suami mungkin, suami kalau tidak ada istrinya, dia suntuk. Begitu yang dialami raja itu pada saat itu. Suntuklah raja itu. Nah, lalu dilihat pegawai-pegawainya. Duluan Pardijamuni raja ini. Lalu dibuatlah sayembara. Ya tahulah kalau menjadi ratu kan harus yang paling cantik. Nah ternyata datanglah Mordekai, dibilanglah, Esther kau ikut ya, tanya. Nah, kira-kira begitulah mungkin. Kau ikut sayembara, kau cantik nah. Parasmu cantik, kau juga orang yang takut akan Tuhan. Ayo, kau ikut sayembara. Tapi jangan kasih tahu kau adalah orang Benyamin. Itu orang Yahudi. Jadi memang di situ disuruh bohong tuh. Jangan kasih tahu. Tapi belum nggak diperpanjang. Kalau ditanya jangan kasih tahu nggak gitu. Tapi jangan kasih tahu kan ada kita kasih tahu ya tanpa ditanya ya. Tapi kalau ditanya kita apa berarti bohong, ya kan? Kalau tidak usah dikasih tahu nggak, mudah-mudahan tidak ditanya, ya kan? Nah, tanya. Tapi dia tidak kasih tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Lalu dia karena dia cantik, parasnya cantik, dia menang menjadi ratu. Itulah tadi dikasih tongkat. Jadi kalau raja itu menunjukkan tongkat itu sudah ada persetujuan. Tapi kalau dia lemparkan berarti hukuman. Nah, jadilah ratu. Seorang ratu menjadi seorang ratu lah si Esther. Ternyata memang di sana ada maksud jahat. Ada maksud jahat di sana. Jadi Mordekai itu nguping. Kalau kita baca nanti di pasal 3 dan 4. Bahwa raja itu ada ada maksud mereka mau membunuh semua orang-orang Yahudi. Lalu dia bilanglah sama si Esther, hati-hati lu Esther. Jangan sampai tahu ya, karena semua ada rencana raja. Kenapa harus ada rencana pembunuhan itu? Karena orang-orang Yahudi, khususnya Mordekai dengan Esther tadi, tidak mau menyembah Haman. Haman itu adalah orang kepercayaan raja. Tapi dia licik. Karena dia dipilih menjadi orang kepercayaan, dia sombong. Dia sombong. Dia dipilih menjadi kepercayaan raja karena dia pintar cari muka. Nah, rupanya Mordekai mendengarkan apa yang dipercakapkan. Lalu dia bilang hati-hati. Itulah mereka membuat suatu pesta. Dia buat suatu pesta. Lalu raja juga berkenan untuk mendatangi pesta raja itu. Nah, apa yang mau kita lihat di dalam Nats pada saat ini? Seperti apa yang sudah ditentukan di KPI adalah iman timbul dari pendengaran.